Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, dari lereng Gunung Slamet, ada kabar menggembirakan sekaligus menantang. Kopi lokal bernama Kopi Burger kebanjiran pesanan dari luar negeri, khususnya Jepang. Namun tingginya permintaan justru membuat produsen kewalahan dalam memenuhi permintaan ekspor. Di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, berdiri sebuah usaha kopi lokal yang kini tengah naik daun. Kopi Burger, begitu namanya, mulai dikenal hingga ke mancanegara. Berkat cita rasa khas dari perpaduan kopi Arabica dan Robusta yang mereka tanam dan produksi secara mandiri. Dengan pengolahan yang dilakukan sendiri, mulai dari pendederan bibit hingga pengolahan akhir, Kopi Burger mampu menghasilkan kualitas cita rasa yang tinggi. Namun, tingginya permintaan ekspor terutama dari Jepang justru menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik karena produksi masih terbatas. Kita tanam kopi sendiri, kita panen sendiri, kita olah sendiri, kemudian kita roasting, kita kemas sendiri, bahkan kita jual pemasaran sendiri. Nah, pemasaran ini ada yang online, ada yang offline. Melalui online ya sampai Jawa Timur, kemudian di area Jawa Tengah, bahkan Kalimantan, dan kopi kita juga sudah dipasarkan di Jepang. Kita kontrak dengan Jepang ini belum bisa memenuhi pasar mereka meminta 50 kilo per bulan, tapi kami sanggupi separuhnya, baru 25 kilo per bulan. Omset rata-rata di Burger ini, kalau kita total semuanya, kita harus punya stok 1 kuintal green bean untuk memenuhi pasar-pasar yang kami suplai selama ini belum banyak, tetapi ada beberapa kafe yang memang sudah rutin. Salah satu sebenarnya kafe Kala Malang itu yang depan stasiun itu robustanya murid dari sini. Jadi pemasaran baik online maupun offline saat ini kira-kira kita harus menyediakan green bean satu utama. Menariknya, kenikmatan Kopi Burger terasa lebih istimewa jika dinikmati langsung di lokasi kafenya yang berada di tengah kesejukan lereng Gunung Slamet. Dengan rasa yang khas dan kualitas yang terus dijaga, Kopi Burger kini membuktikan bahwa produk lokal pun mampu menembus pasar internasional. Namun tentu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pelaku UMKM seperti ini bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Duka masih menyelimuti 2 kawasan padat penduduk di Jakarta pasca kebakaran hebat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pun turun langsung meninjau posko pengungsian dan menyalurkan bantuan untuk para penyintas. Dalam kunjungan ini, Kemensos menyalurkan bantuan lebih dari 480 juta rupiah untuk para penyintas. Pada Kamis 24 Juli 2025, di posko pengungsian Kelurahan Duri Utara, Tambora, Wamen Sosial Agus Jabo Priyono berinteraksi langsung dengan anak-anak pengungsi. Dia mengajak mereka bernyanyi lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk dukungan moral di tengah kondisi darurat. Selain meninjau layanan dukungan psikososial, Wamen juga menyambangi rumah warga yang hangus terbakar, milik Nenek Wartiah yang telah menetap selama 50 tahun di lokasi tersebut. Kebakaran yang terjadi di RW 02 Tambora meluluhlantahkan 88 rumah semi permanen dan mengakibatkan 530 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kemensos memberikan bantuan senilai lebih dari 319 juta rupiah berupa perlengkapan tidur, pakaian, tenda, dan perlengkapan sekolah. Usai dari Tambora, Wamen Agus melanjutkan kunjungan ke lokasi pengungsian di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di tempat ini, ia disambut dengan penampilan anak-anak pengungsi yang bermain angklung di tengah tenda sementara. Kebakaran di Kebayoran Lama terjadi di RT 12 dan 13
RW 12 Grogol Utara yang menghanguskan 61 rumah dan mengakibatkan 191 jiwa tinggal di pengungsian. Sebagian besar warga mengungsi ke lahan kosong di dekat lokasi kejadian, sementara sisanya tinggal bersama keluarga terdekat. Untuk membantu korban di kawasan ini, Kemensos memberikan bantuan senilai 166 juta rupiah. Isi paket bantuan meliputi pakaian, kasur, perlengkapan sekolah, dan alat ibadah. Wamen menegaskan bahwa logistik makanan telah terpenuhi berkat koordinasi antar instansi dan mengapresiasi kerjasama semua pihak termasuk TNI, Polri, Dinas Sosial hingga PMI. Penanganan darurat untuk korban kebakaran di Tambora dan Kebayoran Lama masih berlanjut. Wamen Sosial mengingatkan semua pihak untuk tetap siaga dan menjaga kesehatan di tengah kondisi yang tidak menentu. Java TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai usul inisiatif DPR. RUU ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, tanggal 24 Juli 2025, DPR RI resmi menetapkan RUU tentang perubahan Undang-Undang Haji dan Umroh sebagai inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menjelaskan, 8 fraksi telah menyampaikan pandangannya secara tertulis dan tidak ada satupun yang menolak. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 8 DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih. RUU ini akan masuk ke tahap pembahasan di Komisi 8 DPR RI yang sebelumnya telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak termasuk penyelenggara haji dan umroh. RUU ini termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pelayanan jamaah haji dan umroh. Draft resmi RUU tersebut diharapkan segera dipublikasikan agar para penyelenggara memiliki kepastian dan dasar hukum yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada jamaah. Regulasi yang lebih adaptif diharapkan muncul dari revisi ini untuk menjawab kebutuhan umat di tengah dinamika zaman. Java TV melaporkan. Masih dari DPR, pemirsa, lembaga legislatif ini resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, serta rencana kerja pemerintah tahun 2026. Pengesahan ini menjadi langkah awal menuju penyusunan postur APBN yang lebih realistis dan pro-rakyat. Rapat paripurna ke-25 masa sidang 4 tahun sidang 2024-2025 digelar di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis tanggal 24 Juli 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir dan dihadiri oleh seluruh fraksi. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Jazilul Fawaid melaporkan hasil pembahasan RAPBN dan RKP yang telah dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah pihak terkait pada tanggal 1 sampai 22 Juli 2025. Menindaklanjuti UU, tatib, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 sampai 22 Juli. Transaksi suku bunga SBN 10 tahun 6,6 sampai 7,2, KEM PPKF 6,6 sampai 7,2. Harga minyak mentah Indonesia US per barel 60 sampai 80, KEM PPKF 60 sampai 80 sama dalam kesepakatan. Lifting minyak bumi dalam 1000 barel per hari 600 sampai 605 ribu barel per hari dalam KEM PPKF dan kesepakatan sama 6
05620.000 per barel per hari. Lifting gas bumi 953 sampai 1.017 dalam camp PPKF 953 sampai 1017. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati untuk membentuk 4 panitia kerja panja, yaitu 1. Panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, pembiayaan RAPBN tahun 2026. 2. Panja RKP dan prioritas anggaran RAPBN tahun 2026. 3. Panja kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN tahun 2026. Dan 4. Panja kebijakan transfer ke daerah RAPBN tahun anggaran 2026. Dan dilanjut. Asumsi dasar ekonomi yang disampaikan antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8%, laju inflasi 1,5 sampai 3,5%, dan nilai tukar rupiah berkisar di angka 16.500 sampai 16.900 per dolar Amerika Serikat. Di bidang energi, lifting minyak ditargetkan 605 sampai 620 ribu barel per hari. Sementara lifting gas berkisar 953 sampai 1017 ribu barel setara minyak. Untuk fiskal, belanja negara dirancang 14,19 sampai 14,83% dari PDB, dengan defisit anggaran 2,48 sampai 2,53%. Pemerintah tahun 2026. Selanjutnya hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran 2026. Yang terhormat para anggota Dewan, dengan disahkannya RAPBN dan RKP 2026, pemerintah memiliki kerangka kerja awal untuk menyusun nota keuangan dan RUU APBN secara lebih terarah. Java TV melaporkan. Dari luar negeri, kabar duka datang dari Rusia Timur. Sebuah pesawat Antonov An-24 jatuh dan menewaskan seluruh penumpang serta awak. Insiden ini kembali memicu sorotan terhadap usia armada penerbangan era Soviet. Sebuah pesawat penumpang Antonov An-24 milik maskapai Angara jatuh dan terbakar saat mencoba melakukan pendaftaran ulang di kota Tinda, Kamis 24 Juli waktu setempat. Pesawat yang membawa 48 orang, termasuk 5 anak-anak, berangkat dari Blagovenchensk menuju Tinda, sebuah kawasan penting di wilayah Amur dekat perbatasan Tiongkok. Setelah gagal mencoba pendekatan mendarat pertama, pesawat kehilangan kontak dan dinyatakan hilang dari radar. Reruntuhannya ditemukan 15 km dari bandara tujuan dalam kondisi hangus terbakar. Rekaman udara memperlihatkan asap tebal dari lokasi kejadian. Tim penyelamat menggunakan helikopter dan alat berat untuk menembus medan perbukitan berhutan lebat. Otoritas penerbangan mengungkapkan bahwa pesawat tersebut diproduksi tahun 1976 dan baru menjalani inspeksi teknis, namun telah mengalami beberapa insiden kecil sejak 2018. Pihak berwenang telah membuka penyelidikan pidana atas dugaan kelalaian dalam lalu lintas udara yang menyebabkan kematian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan bela sungkawa dan menginstruksikan 1 menit hening cipta dalam rapat pemerintah. Sebuah komisi khusus juga telah dibentuk untuk menangani dampak insiden ini. Kecelakaan ini kembali memicu sorotan terhadap keberlanjutan armada pesawat tua era Soviet seperti Antonov An-24 yang masih aktif digunakan di wilayah terpencil Rusia. Dengan sanksi barat yang membatasi suku cadang dan investasi, maskapai di Rusia dipaksa mempertahankan armada lama lebih lama dari seharusnya. Rusia Plans dan Reuters menyebut dari lebih dari 1.300 unit An-24 yang diproduksi, hanya sekitar 75 yang masih aktif operasional dan 88 telah mengalami kecelakaan fatal. Rencana penggantian dengan pesawat lokal bernama Ladoga masih terganjal. Dengan produksi massal diperkirakan baru bisa dimulai pada 2027.
Java TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim kembali memicu bencana. Kebakaran hutan hebat melanda wilayah Mediterania, menyebabkan sedikitnya 12 korban jiwa dan memaksa evakuasi ratusan warga di Turki dan Siprus. Geliat api melahap hutan-hutan di Turki dan Siprus di tengah suhu ekstrim dan angin kencang yang menyulut persebaran api secara cepat. Di Turki, 6 titik kebakaran besar dilaporkan terjadi di Provinsi Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, dan Karabuk. Sebanyak 10 petugas pemadam kebakaran dilaporkan tewas di Eskişehir saat berusaha mengendalikan api. Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki, Ibrahim Yumakli, menyebut situasi sangat berbahaya akibat kombinasi angin kencang dan panas ekstrim. Sementara itu, 14 petugas lainnya masih dirawat akibat luka bakar serius. Di Karabuk, 10 desa telah dievakuasi termasuk kawasan bersejarah Safranbolu yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Warga juga dievakuasi dari Bilecik dan Afyonkarahisar meski sebagian telah kembali ke rumah mereka. Situasi serupa terjadi di Siprus, di mana api melalap pegunungan di utara Limassol sejak Rabu hingga Kamis pagi. 2 orang tewas terbakar di dalam mobil mereka, dan lebih dari 124 km persegi lahan hangus, termasuk kebun anggur tua yang telah ada selama berabad-abad. 6 negara termasuk Spanyol, Yordania, Mesir, Israel, Lebanon, dan Yunani telah mengirim bantuan pemadam udara ke Siprus. Pemerintah Siprus Utara yang memisahkan diri juga menyatakan kesiapan membantu dengan menekankan prioritas kemanusiaan di atas perbedaan politik. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, termasuk kemungkinan unsur pembakaran yang disengaja. Para ahli menyebut krisis iklim sebagai faktor pemicu utama dengan kondisi musim panas yang semakin panjang, panas dan kering yang memperburuk risiko kebakaran di wilayah Mediterania. Java TV melaporkan. Dari Bengkulu, Kejaksaan Tinggi menyita aset mewah milik tersangka korupsi tambang batubara. Kerugian negara ditaksir mencapai 500 miliar rupiah. Komisaris dan direktur perusahaan pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik pidana khusus Kejati Bengkulu menyita rumah mewah 3 lantai di kota Bengkulu, serta 2 unit mobil mewah merek Lexus dan Mercedes-Benz, milik tersangka Baby Husi, Komisaris PT Tunas Barajaya. Penyitaan ini terkait dugaan korupsi sektor tambang batu bara dan perambahan hutan lindung di Bengkulu Tengah. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Restianti Andrian, menyatakan seluruh aset yang berkaitan dengan kerugian negara akan ditelusuri dan diambil alih. Kejati telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Seluruhnya merupakan pejabat di berbagai perusahaan tambang batu bara di Provinsi Bengkulu. Mereka adalah Baby Husi, Komisaris PT Tunas Barajaya, Saskia Husi, General Manager PT Intibara Perdana, Julius Soh, Direktur Utama PT Tunas Barajaya, Agusman, Marketing PT Intibara Perdana, dan Sutarman, Direktur PT Tunas Barajaya. Kelimanya diduga melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal, termasuk dari kawasan hutan lindung, serta tidak memiliki izin resmi. Menurut Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus, Danang Prasetyo, kerugian negara tidak hanya berupa nilai ekonomi, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Izin usaha tambang PT Ratu Samban Mining yang jadi salah satu entitas terkait telah bermasalah sejak 2011, namun aktivitas ilegal masih berlanjut pada 2021 hingga 2022. Kejati Bengkulu juga sedang menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, aliran dana hasil penjualan batu bara, serta aset lain yang berkaitan dengan kasus ini. Langkah ini menjadi strategi aset recovery untuk mengembalikan kerugian negara yang diperkirakan lebih dari 500 miliar rupiah. Java TV melaporkan. Pemirsa, guna menjaga harga dan kualitas beras di pasaran, Polda Metro Jaya menggelar sidak ke Pasar Induk Cipinang. Langkah ini dilakukan menyusul isu kecurangan distribusi beras yang tengah merebak.
Subdirektorat Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat pagi 25 Juli 2025. Sidak dipimpin langsung oleh Kasubdit Indak AKBP Muhammad Ardila Amri. Menurut Ardila, harga beras di pasar saat ini masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, sesuai regulasi Badan Pangan Nasional. Untuk memastikan mutu, tim Satgas Pangan juga mengambil sampel beras berbagai merek untuk diuji di laboratorium. Ardila menegaskan, belum ada temuan pelanggaran di lapangan, namun uji lab tetap dilakukan untuk menghasilkan data yang objektif dan akurat. Hasil uji lab dijadwalkan keluar dalam 2-3 hari mendatang dan akan segera dipublikasikan kepada masyarakat. Sidak ini menjadi tindak lanjut atas temuan Kementerian Pertanian yang sebelumnya mengungkap adanya dugaan kecurangan mutu pada ratusan merek beras di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, kecurigaan berawal dari anomali harga saat harga gabah petani turun namun harga beras di pasar konsumen naik. Polda Metro Jaya dan Satgas Pangan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan distribusi beras agar masyarakat mendapatkan produk yang bermutu dengan harga yang wajar. Java TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Fokus utama kunjungan adalah memastikan pemulihan warga dan fasilitas pasca kebakaran berjalan optimal. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang 25 Juli 2025. Kebakaran yang terjadi pada Senin lalu telah menghanguskan 88 rumah permanen dan mempengaruhi 179 kepala keluarga. Dalam keterangannya, Wapres menyampaikan bahwa penanganan pasca bencana tidak boleh terhenti pada bantuan darurat saja. Wapres Gibran menyatakan, pemulihan harus menyeluruh, meliputi dukungan infrastruktur, fasilitas umum dan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Dalam peninjauan, Wapres didampingi Camat Tambora Holi Susanto, yang menyatakan bahwa arahan telah diberikan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kebutuhan warga. Salah satu perhatian diberikan kepada seorang bayi yang menderita penyakit bocor klep jantung. Untuk itu, Wapres meminta penyaluran susu formula khusus gizi Neocat melalui tim medis lapangan. Wapres juga menyerahkan langsung bantuan logistik kepada warga, meliputi air mineral, makanan, perlengkapan mandi, terpal, selimut, dan kasur. Camat Holi menyebutkan, terpal menjadi barang yang paling dibutuhkan karena digunakan warga untuk penutup sementara bangunan yang terbakar. Selain pemerintah pusat, bantuan juga terus mengalir dari instansi dan masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan senilai 140 juta rupiah kepada korban kebakaran di wilayah Grogol Utara. Java TV melaporkan. Dan dari Makassar, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Rumah Sakit UIN Alauddin. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terpadu di kawasan Indonesia Timur. Peresmian dilakukan pada Rabu, tanggal 24 Juli 2025 di Kompleks Kampus UIN Alauddin Makassar. Rumah sakit ini berdiri di atas lahan seluas 7.462 meter persegi dengan total bangunan 9 lantai dan 1 lantai rubana, memiliki kapasitas 200 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan meliputi UGD, poliklinik, laboratorium, ruang operasi, ruang perawatan intensif, ruang kebidanan, serta ruang untuk pendidikan dan manajemen. Menak juga menyampaikan bahwa rumah sakit ini dirancang menjadi bagian dari sistem pendidikan kedokteran yang terpadu dengan kampus dan layanan umum lainnya. Dia mendorong pengelolaan yang profesional, khususnya dalam hal kebersihan dan layanan publik. Rumah sakit juga akan menjadi tempat pengembangan riset kedokteran berbasis nilai keislaman dan pusat rujukan bagi jemaah haji dan umroh. Peresmian dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan jajaran Kementerian Agama serta pimpinan PT KIN dari berbagai daerah. Spiritual. UIN diharapkan menjadi
sebuah rumah sakit khusus. Bukan kekhususannya karena berada di jalan simpang yang sangat strategis. Bukan kekhususannya karena memang rumah sakit ini pertama di Kementerian Agama. Tapi kami ingin kekhususan rumah sakit ini karena mengkombinasikan metode pengobatannya dengan metode-metode modern dan juga sekaligus metode-metode tradisional. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.